Halo anak-anakku kelas 9, apa kabar kalian semuanya? Oke, pada video pembelajaran kali ini Bapak akan membahas 20 soal ya. Soal Google Form yang kemarin kamu kerjakan beserta uraiannya. Oke. Nah, soal di sini sudah Bapak urutkan dari nomor 1 hingga nomor 20 PG serta nanti 2 buah soal uraian. Lalu Bapak sudah langsung buat jawaban yang benar dengan Bapak tandain warna merah ya. Yuk kita ikutin, kita simak baik-baik soalnya. Bapak siapkan dulu pointernya. Oke, yuk kita lihat soal nomor 1. Perkalian berulang dari 19. Ini sudah jelas ini jawabannya ya. Kenapa ini salah? Karena ini tidak 19, ini tidak 19 ya. Dan ini ada angka 9 bukan 19 ya. Gampang nomor 1. Next, nomor 2. Penulisan 1/625 sebagai bilangan berpangkat negatif adalah, jadi di sini kalau kamu lihat jawabannya sebenarnya sudah jelas ini yang pangkat negatif itu adalah A gitu ya dan D gitu ya. Kan sudah jelas ya. 625-nya itu 5 pangkat 4 gitu. Jadi yang sudah pasti jelas ya ini gitu ya. Atau dari sini dasarnya 5 pangkat 4 dulu kan. Nah, kamu naikin ke atas pangkatnya ke atas jadi pernya hilang diganti dengan min. Oke, tidak sulit. Next. Hasil dari 5 pangkat min 6 gitu ya. 5 pangkat min 6 itu kamu kalau tanpa negatif berarti 5-nya ada 6 kan. Nah 5-nya ada 6. Kamu tulis sebanyak 6 kali ya. Satu kali lagi. Nah ini jawabannya adalah 15.625. Nah hanya karena di sini penulisannya 5 pangkat min 6 gitu ya. Jadi nanti bisa kamu ubah ke bentuk pangkat positif gitu. Jadi 1/5 pangkat 6 gitu. Nah baru 5 pangkat 6 15.625. Jadi ini jawabannya. Oke. Bisa ya. Next, masih belum sulit. Bentuk bilangan berpangkat sederhana ya. Ini sudah sama, bilangan pokoknya 19 kiri 19 kanan. Jadi tinggal kamu tambahin pangkat di atasnya. Ini jawabannya B ya. 8 tambah 14 22. Next, nomor 5. Bentuk rasional ya dari 2 akar 2. Ini kalau kemarin Bapak review banyak yang salah juga ya. 2/akar 2 itu irasional. Kalau dirasionalkan tinggal kalikan akar sekawan atas dan bawah. Ini akar 2 ya, akar 2 lagi ya akar sekawannya. Atas dengan atas, bawah dengan bawah gitu ya. 2 kali akar 2 ya 2 akar 2. Lalu akar 2 kali akar 2 2 gitu ya. Ini karena sama bisa diselesaikan tinggallah akar 2 gitu ya. Jawabannya adalah C gitu ya. Next, soal berikutnya nomor 6. 17 dikurangi 6 lalu dalam kurung pangkatkan 2. Ini sangat mudah sekali. 17 kurangi 6 itu 11. Lalu dipangkatkan 2 ya 121 ya. Oke, tidak sulit. Next, soal berikutnya nomor 7. 8 pangkat 5. Nah, ini modifikasinya. Jadi jangan kamu hasilkan 8 kali 8 kali 8 kali 8 sebanyak 5. Itu salah gitu. Maksudnya disederhanakan. 8 pangkat 5. 8 itu bilangan yang masih bisa kamu pangkatkan. Karena di sini ada 4 dan 2 bilangan pokoknya. Kita coba dengan 4 nggak bisa. 4 pangkat berapa nggak bisa jadi 8. Yang mungkin adalah 2 pangkat berapa bisa jadi 8. Yaitu berapa? Ya, 2 pangkat 3 gitu, dipangkatkan 5 gitu dalam kurung ya. Jadi pangkat dipangkatkan sama aja dengan pangkatnya dikali. Jadi 2 pangkat 15. Oke. Bisa ya? Tidak terlalu sulit. Next. Nilai dari 1/13 pangkat 6 jika diubah ke pangkat negatif. Ini juga tidak terlalu sulit. Kalau bentuk pecahan positif lalu diubah ke negatif, pecahannya hilang ya. Jadi diganti dengan tanda min. 6 tulis sebagai pangkat. Jadi 13 pangkat min 6. Oke, tidak sulit ya. Next, soal nomor 9. Bentuk akar dari 3 pangkat 6/5 gitu ya. Kalau kamu jawab langsung, jawabannya harusnya begini ya. Di sini ada akar, di dalam akarnya bilangan pokok 3. Lalu ini atas bawah 6/5 ya, 6/5. Jadi yang di dalam itu yang atas, yang bawahnya 5. Kamu cek jawabannya A, B, C, D. Nggak ada jawabannya. Nah, di sini kamu modifikasi bentuknya gitu. Jadi kalau kita lihat opsi jawaban ini tidak akan ada yang seperti ini. Jadi kita harus modifikasi bentuknya. Yang paling tepat adalah A gitu. Kenapa yang A paling tepat? Karena kita lihat ya, 3 itu berdiri sendiri 3 pangkat 1. Lalu
kalau kita bongkar ini akarnya, akar 5 dari 3 pangkat 1 gitu ya, akar 5 dari 3 pangkat 1 itu sama dengan kita menulis 3 pangkat 1 per 5. Nah, sekarang kan ini udah sama ya, bilangan pokoknya 33, 1 dengan 1 per 5 ditambahin, 1 ditambah 1 per 5, atau Bapak ubah satunya jadi 5 per 5 ditambah 1 per 5 gitu. Jadi di atas tinggal 6 per 5. Nah gitu kan, jadi sama lagi dengan seperti ini ya. Jadi yang paling tepat adalah A. Oke, bisa ya. Nah, soal-soal tipe ini akan muncul di ulangan. Jadi kamu tidak langsung melihat, wah saya tinggal lihat yang atas jadi yang di dalam, yang di bawah nanti yang jadi di luar. Bukan ya. Nah, terkadang banyak bentuk-bentuk yang dimodifikasi gitu. Nomor 10 ya, bilangan akar 5 dikali 108 dikali akar 5 kali 8 ya. Ini sudah sama, yaitu akar 5 sama, berarti nanti kita tinggal penyederhanaan ya. Akar 5 di 128-nya kamu ubah dulu dengan bilangan pokok yang paling mendekati berapa gitu ya. Karena di sini juga ada angka 8 gitu ya. Jadi 8 itu yang paling bisa diubah itu hanya 2 pangkat sekian atau 8 pangkat sekian gitu kan. Kalau 4, 1 dan seterusnya nggak bisa jadi 8. Yang paling bisa 8 itu bisa diubah menjadi 2 pangkat 3 ini atau enggak 8 pangkat 1 gitu kan. Hanya ini aja kemungkinannya. Nah, sementara 128 itu tidak bisa jadi 8 pangkat berapa. 128 tidak bisa. 8 pangkat 2 64 terus dan seterusnya nggak bisa 128. Jadi yang paling mungkin adalah dengan bilangan pokok 2. Jadi kamu menyederhanakannya dengan bilangan pokok 2, diubahnya gitu di sini ya. Jadi kita tulis disederhanakan. 128-nya kamu tinggal 2 pangkat berapa jadi 128. Ayo. 2 pangkat 5 32, 2 pangkat 6 itu 64, 2 pangkat 7 128. Jadi 2 pangkat 7 di sini. Ya, itu ya. Bapak kalau nggak salah 2 pangkat 5 32, 2 pangkat 6 itu 64, 2 pangkat 7 dikali 2 128 gitu ya. Terus yang ini akar 5 dari 8 ya, yang bisa diubah paling sederhana itu tadi berapa? 2 pangkat 3 ya. Jadi di sini kita tulis, ini hapus 2 pangkat 3 ya. Akar 5 ya dari 2 pangkat 3. Kita sederhanakan lagi. Yang kiri ini jadi 2 pangkat 7 per 5 gitu ya. Dikalikan dengan 2 pangkat 3 per 5. Nah gitu. Jadi ini sama saja dengan bentuk penjumlahan pangkat ya. Penjumlahan pangkat berarti pangkatnya ditambah. Berarti 2 pangkat 7 per 5 ditambah 3 per 5. Nah gitu kan. Udah sama ya. Ini penyebutnya 5. 2 pangkat 7 tambah 3 10. 2 pangkat 10 per 5 atau disederhanakan jadi 2 pangkat 2 ya. Nah 2 pangkat 2 nggak ada hasilnya. Diselesaikan 4 gitu. Jadi jawabannya adalah A. Nah ini lumayan agak rumit ya. Oke, next soal berikutnya nomor 11. Oke, bentuk akar gitu ya dari 5 pangkat min 3 per 5 gitu. Jadi kamu lihat di sini saya ubah dulu pangkat negatifnya jadi positif gitu ya. Jadi saya ubah begini 1 per gitu ya 5 pangkat 3 per 5. Nah gitu ya. Tinggal kamu ikutin bentuk penulisan mengubah ke bentuk akar. 1 per akar dalamnya ya 5 kita tulis yang di atas di dalam, yang di bawah jadi di luar gitu ya. Jelas ini tidak terlalu sulit. Bisa ya. Next nomor 12. Ini pernah Bapak berikan soal ini. Jika bentuk ini X pangkat min 1 Y pangkat 2 per 2A pangkat 6 kamu ubah menjadi negatif. Sebenarnya yang jadi bisa diubah itu yang bawahnya naik ke atas gitu kan. Yang bawah naik ke atas. Jadi yang atas itu tidak bisa kamu ubah lagi, tetap dia tulis. Yang bawahnya ini punya pangkat 1, ini punya pangkat 6, tambahin dengan tanda negatif kali 2 pangkat min 1 A pangkat min 6 gitu. Yang paling tepat A. Bisa ya. Next soal nomor 13. Oke. Bentuk sederhana dari operasi akar. Nah, ini paling asik soal kayak gini ya. Kita tulis soalnya. Jadi kamu harus menyamakan semua bentuk penyederhanaan ini dengan akar yang sama gitu. Kalau kita lihat bentuk PG ini, semuanya kan akarnya 6. Berarti kamu akan ubah menjadi begini. Nah,
berapa dikali akar 6 supaya 24 gitu. Oh, berarti akar 4 gitu ya. Ini akar 3 dengan 8. Nah, kalau ini 8-nya tidak bisa dikali berapa jadi 8 dengan 6, nggak bisa. Jadi paling ini diubahnya dengan pemangkatan gitu. Jadi akar 3, ini tandanya tambah ya. Sini 2 pangkat 3 gitu. Ya, min akar 54 berarti di sini kita pecah tadi kayak sini ya. Ini akar 6, di sini berapa? Supaya dapat 54, akar 9 gitu. Akar 4 bisa keluar hasilnya 2. Akar 6-nya enggak, diam, tetap. Nah, ini kan sama aja kalau kita ubah ke bentuk pangkat, 2 pangkat 3/3 ya. Nah, 3/3 atau nanti saji 1. Akar 9 itu 3 akar 6. Ini 2 akar 6 sama 3 akar 6 bisa diselesaikan. Ya. Jadi berapa? Jadi negatif ya. 2 kurangin 3 itu dapat min 1 ya, atau min akar 6. 2 pangkat 3/3 itu jadi 2 pangkat 1 kan. Nah, gitu ya. Ini tidak ada akar 6, sorry. Akarnya belum Bapak tulis. Jadi jawabannya atau penyelesaiannya kayak gini. Cuman bentuknya 2-nya di depan ya, tinggal kita pindahin aja. Pindahin ke kiri. Nah, gitu. Ya. Jadi jawabannya adalah A gitu. Next, soal berikutnya. Nah, ini bentuk soal pangkat yang kamu ubah modifikasi bentuk pangkat dengan aljabar gitu ya. Ini gini. Jadi soal ini memang agak sulit untuk dipahami kalau kita nggak paham aljabarnya juga ya. Bapak tulis soalnya 49 akar 7 ya. Di sini soal yang di sebelah kiri ini sudah menunjukkan bilangan pokok 7. Di sini ada 49 dan 7, ada unsur-unsur 7. Jadi yang bisa disederhanakan adalah 49 dan 7. 49 dan akar 7 gitu. 7 sudah tidak bisa disederhanakan lagi gitu ya. Tetap jadi 7. Bapak akan tulis yang di kiri tetap tidak dirubah. Jadi pangkatnya juga tidak dirubah. Nah, kita modifikasi 49 akar 7. 49 itu kalau dipaksa jadi bilangan pokok 7 kan 7 pangkat 2. Akar 7 dikeluarin akarnya itu menjadi 7 pangkat 1/2. Gitu maksud Bapak. Sama dengan, nah yang kiri masih tetap ya, X-1/2. Di sini 2 tambah 1/2 itu sama dengan 2/1/2 atau 5/2, betul ya? Jadi 7 pangkat 5/2 gitu ya. Nah, karena di sini di kiri dan kanan bilangan pokoknya sudah sama, bisa kita sederhanakan ya, kita selesaikan ya. Tinggal pangkatnya yang kita turunkan ke bawah. X-1/2 sama dengan 5/2 gitu. Nah, ini ada aljabarnya, jadi kita kali distributif. Yuk, kita kali ini ke kiri. Di sini ya, ambil space ini. 2 kali X itu dapat 2X. 2 kali min 1 dapat min 2. Sama dengan 2 kali 5 ke kanan ya, sama dengan 10. Sekarang kita tinggal rapikan, min 2-nya pindah ke kanan, 10 tambah 2 di kanan, tinggal 2X di kiri. 12 ya, 2X sama dengan 12, X-nya 6. Ya, seperti itu. Ini agak sulit, tapi kalau kamu cerna lagi, ini kita diajak untuk kamu bisa tahu bilangan pokoknya yang sama, yaitu 7 gitu ya, 49 yang diubah. Next, soal berikutnya. Nah, ini bentuk notasi ilmiah ya, kita sebutnya. Bentuk baku dari 0,000056. Jadi bentuk ilmiah itu harus satu satuan digitnya gitu. Jadi digitnya harus satu satuan dan harus koma di depannya hanya 1 gitu. Nah, di belakang komanya ini bisa ke depan, bisa ke belakang. Tergantung dia kalau negatif dia ke belakang, kalau positif nanti dia semakin banyak nolnya di depan gitu intinya. Nah, kita lihat soal ini. Kalau kamu lihat jawabannya semua sudah dituntut 5,6. Tinggal ini tuh sama saja dengan 56 dibagi, nah ini berapa nolnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dibagi 6 nolnya tuh 2, 3, 4, 5, 6 kan gitu. Jadi 56 per 1 juta gitu ya, per 1 juta, atau ya 56 per 10 pangkat 6 di sininya. Nah, kamu tinggal kalikan ke atas, nih pangkatnya negatif gitu. Karena dibagi pasti 5,6 gitu ya, kali 10 pangkat min 6. Jadi jawabannya adalah A. Nggak susah ya. Next, nomor 16. Berikutnya, ini kebalikannya ya, 125 juta. Ini nolnya ada 6 ya. Karena ini mundur ke kiri ya, mundur ke kiri jadi tandanya plus. Tuh 2, 3, 4, 5, 6.
Nah, lalu 1 digit kan, jadi 1, sekian gitu ya, 1,25, tambahin lagi 1, 2. Tadi sudah 6, ini tambahin ke kiri lagi, ada 2 lagi bilangan, jadi ada 8. Jadi gampang sekali ngitungnya. Jadi 1,25 kali 100 juta gitu ya. Kalau kamu hasilkan jadi seperti ini gitu ya. Ini mengubah notasi ilmiah bentuk-bentuk bakunya. Next, 17. Bentuk rasional dari irasional ini. Bapak tulis soalnya 13/5 tambah 2 akar 3 ya. Kalau kamu lihat soal ini berarti ini sama kayak soal-soal sebelumnya. Kita kalikan dengan akar sekawan ya. 5 min 2 akar 3 di kanan, 5 min 2 akar 3. Yuk kalikan. Yang atas dikalikan distributif perkaliannya. Kalau yang bawah perkalian kika atau perkalian kiri kanan. Nah gitu ya. Kita kalikan 13 kali 5 itu 65. 13 kali min 2 berarti min 26. Ini ada akar di ujungnya akar 3 ya, yang atasnya bisa. Yang bawahnya perkalian kiri kanan, 5 dengan 5 dapat 25. Terus 2 kali 2 ini bilangannya, ini tandanya plus kali min berarti min gitu ya. 2 kali 2 tadi 4. Sekarang akar 3 kali akar 3 yaitu 3 kali ya, ini 4 kali 3. Kita lanjutkan. Nah, ke kiri ya. 65-nya tetap ya, min 26 akar 3-nya tetap. Yang bawah yang kita rapiin. Ini 25 dikurangin, ini sama saja 25 kurangin 12 ya. 25 kurangin 12 itu 13. Bapak tulis di sini. Ya. Jadi 25 kurangin 12 itu 13. Yuk, ini bilangan-bilangan yang bisa disederhanakan dengan dibagi oleh 13. Ini dibagi 13 dapat 5. Ini dibagi 13 dapat 2. Ini dapat 1 dibagi 13. Jadi tinggal per 1 berarti hilang ya. Jadi 5 kurang 2 akar 3 gitu. Ya, agak sulit, tapi kalau kamu telusur lagi pasti aja bisa. Next, ini nomor 18 ya. Dengan menggunakan sifat dari pangkat bilangan, nilai dari 10 pangkat min 2 lalu dipangkatkan dengan 1/3 itu jadi berapa ya. Soal jawabannya ini tidak ada 10 pangkat sekian di sini. Jadi dihasilkan antara ini 10 pangkat 1 10 atau 10 pangkat 2 100. Yuk, kamu selesaikan dulu dengan pangkatnya dikalikan. Jadi 10 pangkat min 2. Kita tulis dulu ya soalnya. Kalikan. Jadi 10 pangkat min 2/3. Nah, kita ubah dulu ke bilangan pangkat positif. 1/10 pangkat 2/3. Lalu setelah itu kamu ubah lagi ke dalam bentuk akar. Akar 10 di dalamnya, ini pangkat 2 di dalam akar. Di luar akarnya 3. Nah, 10 pangkat 2 nggak ada ya. Yang ada 10 pangkat 2 itu 100 gitu. Jadi 1/akar 3 dari 100 gitu ya. Oke. Bisa ya. Next, soal nomor 19. Sama kayak tadi, sekarang kamu harus bisa merasionalkan irasional bentuk ini. 8/akar 6 tambah akar 2 itu kamu selesaikan, kalikan akar sekawannya. Akar 6 min akar 2, akar 6 min akar 2. Kalikan yang atas distributif, yang bawah kika ya, kika kiri kanan. 8 kali akar 6 8 akar 6, 8 kali min akar 2 berarti min 8 akar 2. Akar 6 kali akar 6 itu 6, akar 2 kali akar 2 2. Kurangin ya. Jadi Bapak lanjutin di kiri, 8 akar 6 dikurangin 8 akar 2/4. Nah, bisa disederhanakan? Bisa. Dibagi 4, 2. Dibagi 4, 2. Dibagi 4 habis. Jadi tinggal 2 akar 6 min 2 akar 2. Oke, bisa ya. Next, nomor 20. Nilai bilangan dalam bentuk akar pangkat sederhana. Jadi ini kalau disederhanakan jadi berapa gitu ya. Akar 6 dari 8 dipangkatkan 3. Nah, kita selesaikan dulu ya. Akar 6 dengan 8 itu kamu keluarkan jadi 8 pangkat 1/6 gitu ya. Dipangkatkan 3. Jadi 8 kali pangkat 1/6 kali 3 itu 3/6. Bisa diselesaikan 3/6 jadi 8 pangkat 1/2 gitu ya. Nah, karena nggak ada pangkat 1/2, yang ada diubah ke dalam bentuk akar, yaitu akar 8. 8 pangkat setengah kan akar 8 ya. Oke, nomor 20 PG. Wah, sudah selesai yang PG-nya. Sekarang kita masuk ke soal uraian.
Nah, ini soal uraiannya. Jika 1/9 pangkat X sama dengan 27, maka nilai X, ya. Jadi ini kita harus mengubah kiri kanan bentuk ini, persamaan ini mempunyai bilangan pokok yang sama, gitu ya. Yang paling bisa diubah itu adalah nggak bisa paling semuanya bisa dirubah, ya. 1/9 itu kalau kamu ubah menjadi bilangan pangkat tanpa pecahan berarti negatif, gitu kan. 1/3 pangkat 2, gitu ya. Kamu ubah dulu ya, X. Ini 27 bisa kamu ubah menjadi 3 pangkat 3, gitu. Ya, gitu, supaya nanti bilangan pokoknya 3. Lalu kita ubah jadi 3 pangkat min 2 ini ya. Masih dalam kurung, X-nya di luar. Nah, kamu kalikan nih, min 2 kali X. Jadi 3 pangkat min 2X sama dengan 3 pangkat 3. Karena sama seperti soal PG tadi, ya, ini sudah sama, 3 dan 3-nya bisa diselesaikan. Ya, kesamaannya udah bisa diselesaikan. Jadi tinggal min 2X pangkatnya, ya, turun ke bawah sama dengan 3. Nah, selesaikan X sama dengan min 3/2. Atau kalau dalam desimal min 1,5. Itu uraian nomor 1 ya. Uraian berikutnya nomor 2. Nilai dari ini bentuk pecahan, lalu di dalam pecahannya dipangkatkan masing-masing yang berbeda-beda, ya. Nah, jadi kamu harus bisa mengubah masing-masing bentuk ini menjadi lebih sederhana, gitu. Nah, gitu. 4/9 itu bisa kamu ubah menjadi 2 pangkat 2/3 pangkat 2. Ya enggak? 4-nya 2, 9-nya 3 pangkat 2, gitu. Tambah 8 itu bisa kamu ubah menjadi 2 pangkat 3, sedangkan 27 bisa kamu ubah menjadi 3 pangkat 3, ya. 16 itu bisa kamu ubah menjadi 2 pangkat 4. Terus 81 bisa diubah menjadi 3 pangkat 4, gitu. Masing-masing mempunyai pangkat yang berbeda-beda ya di dalam kurung ini ya. Yang pertama itu pangkatnya 1/2, ini 1/3, ini 1/4. Nah, gini triknya. Kalau kamu lihat, sebenarnya kan ini nggak bisa diselesaikan dengan cara biasa. Ya, kamu harus merubah bentuk pangkat ini. Ini sudah ada 1/2, ini 1/3, 1/4. Itu lalu Bapak buatnya 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4. Kenapa? Nanti ketika dipangkatkan dengan pangkat kan dikali ya, hilang bentuk pecahannya itu, gitu. Dan ini lebih sederhana. Sekarang kamu lihat ini kan, 2 pangkat 2 dipangkatkan setengah, 2 pangkat 1. 3 pangkat 2 dikalikan setengah, jadi 3 pangkat 1. Jadi tinggal 2 pangkat 3, gitu kan. Yang tengah 2 pangkat 3 kalikan 1/3, 3 kali 1/3 nanti jadi 1. Ini juga sama, jadi tinggal 2/3 juga. Yang kanan juga sama, 4 dikasih 1/4 itu jadi 1 ya. Jadi tinggal 2/3 juga. Nah, jadi lebih sederhana, lebih gampang ya. 2/3 tambah 2/3 tambah 2/3 ini udah penyebutnya sama ya. Penyebutnya 3. 2 tambah 2 tambah 2 6. 6 bagi 3 2 gitu. Baik. Itu anak-anak 20 soal PG dan 2 soal uraian yang mungkin bisa membantu kamu untuk kamu mempersiapkan ulangan dan kamu belajar lagi, latihan lagi soal-soal yang pernah Bapak berikan atau pembahasan-pembahasan yang sudah Bapak posting juga diulang lagi ya. Baik, terima kasih anak-anak. Semoga kalian bisa melanjutkan pembelajaran dengan baik ya. Dadah, Tuhan berkati.